Formasi ini berada di bawah kendalimu. Bagaimana kamu melakukannya? Mata Ling bergetar, dan suaranya bergetar. Dia marah pada dirinya sendiri. Sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini, dia tidak bodoh, jadi dia secara alami memahami kebenarannya. Chu Feng telah lama mengetahui tujuan sebenarnya dari paranormal Yu Yue yang mendekatinya. Chu Feng menggunakannya untuk membantunya menghancurkan formasi. Ngomong, carilah kesempatan untuk menangkap semuanya. Dengan kekuatan Chu Feng, bagaimana dia bisa menangkap semuanya dalam satu gerakan? Kemudian dia hanya bisa mengandalkan kekuatan formasi seperti saat dia membuat keributan besar di Istana Suci Tujuh Alam. Tapi masalahnya adalah dia belum pernah mendengar adanya kekuatan formasi yang bisa dipinjam di reruntuhan ini. Termasuk membuka pintu yang berisi formasi di jalan tersebut. Bagaimanapun, baik Jie Tianran dan Jie Ranxing, dan bahkan senior lainnya dari Istana Suci Tujuh Alam, semuanya telah membuka jalan di dalam gerbang catur reruntuhan ini. Saya belum pernah mendengar bahwa Anda dapat menggunakan kekuatan formasi di sini. Selain itu, dia bersembunyi di kegelapan untuk mengamati Chu Feng, takut Chu Feng akan menipunya. Tapi semua ini tercapai sesuai rencana Chu Feng. Jika Istana Suci Tujuh Alam menderita kerugian di tangan Chu Feng saat itu karena mereka tidak memahami Chu Feng. Kerugiannya terletak pada kecerobohan. Jadi ada apa kali ini? Tidak sebagus yang lain. Seorang spiritualis dunia yang dekat dengan puncak naga sejati. Seorang tetua tingkat suci yang bermartabat dari rumah suci Tujuh Alam. Bagaimana dia bisa mau mengakui bahwa keterampilannya lebih rendah daripada keterampilan seorang junior? Bagaimana caramu melakukannya? Lakukan saja seperti itu. Oh, saya kira Anda tidak bisa melihat cara mengendalikan formasi ini, kan? Anda bahkan tidak bisa melihat sama sekali cara kerja formasi ini. Kekuatannya sebenarnya bisa dikendalikan. Tentu saja saya tidak menyadarinya. Saya menghabiskan 3 hari seolah-olah mengatur formasi retakan, tapi nyatanya saya diam-diam mengendalikan formasi tersebut. Jadi bagaimana saya bisa mengatakan Anda sia-sia? Sein tingkat lebih tua. Setelah mengatakan ini, Chu Feng menatap Jie Tian lagi. Jenius papan atas. Mereka semua sama saja, mereka semua tidak berguna. Hal-hal. Sejujurnya, saya sudah tahu sejak lama bahwa ada alasan mengapa Anda tidak muncul untuk menangkap saya begitu lama. Medali emas bebas kematianku memang ada batasnya. Jika saya ingin mengubah kekalahan menjadi kemenangan, saya hanya bisa menggunakan formasi di sini, tapi saya tidak punya banyak peluang. Inilah satu-satunya kesempatan. Awalnya aku khawatir kamu tidak akan tertipu, jadi aku sengaja memberitahu paranormal Yu Yue urutan memecahkan formasi selanjutnya agar kamu tahu kartu trufku. Saya juga sengaja mengatakan bahwa selama saya menerobos gerbang ini, saya akan mampu menembus reruntuhan. Aku tidak menyangka kalian akan begitu tidak sabar hingga kalian benar-benar muncul. Oh, tidak apa-apa. Meski kamu bodoh, setidaknya aku bisa merasa nyaman. Chu Feng memandang semua penguasa Istana Suci Tujuh Alam dan klan suci spiritual dengan mata sarkastik. Tetapi menghadapi tatapan Chu Feng yang menghina, dan bahkan mengejek, mereka merasa malu. Bahkan jika Chu Feng adalah seorang jenius, ada perbedaan besar di antara mereka. Apa yang terjadi hari ini benar-benar memalukan. Namun, ketika semua orang diam, Jie Tian berkata dengan tidak yakin, Chu Feng, apakah kamu pikir kamu akan menang? Melihat Jie Tian berbicara, Chu Feng juga mengalihkan pandangannya ke Jie Tian. Saya tidak mengatakan saya pasti menang. Tapi setidaknya aku memenangkan babak ini. Jie Tian, apakah kamu tidak puas? Saya tahu Anda tidak yakin, dan banyak dari Anda di sini yang tidak yakin. Tetapi bagaimana jika kamu tidak menerimanya?
Jangan berlutut, berdiri dan bicara padaku. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata ini, wajah Jie Tian menjadi sangat muram. Jika dia bisa berdiri, bagaimana dia bisa berlutut? Sejujurnya, ini adalah satu-satunya cara untuk memeriksa dan menyeimbangkanmu. Jika kamu tidak tertipu, maka aku hanya bisa melarikan diri. Selain memiliki medali emas bebas kematian untuk melindungi diriku sendiri, sebenarnya tidak ada apa-apa aku bisa melawanmu. Tapi Anda tertipu, dan saya memenangkan babak ini. Jie Tian, tidak apa-apa jika kamu tidak menerimanya. Chu Feng memandang Jie Tian dengan jijik. Chu Feng, ayo, bunuh aku. Cobalah, bisakah kamu melakukannya? Jie Tian berkata kepada Chu Feng. Tidak, aku tidak akan membunuhmu, aku ingin kamu hidup. Kamu sangat berguna bagiku selama kamu masih hidup. Kata Chu Feng. Oke, ayo, tangkap aku hidup-hidup dan lihat apakah kamu bisa melakukannya. Kata Jie Tian. Kamu, melihat ekspresi percaya diri Jie Tian, senyum di wajah Chu Feng membeku dan dia tampak sedikit panik. Apakah kamu masih punya cara untuk menyelamatkan hidupmu? Takut. Aku takut. Berlututlah sekarang dan akui kesalahanmu. Aku akan membiarkan tubuhmu tetap utuh. Jie Tian Dao. Saya tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Jika Anda ingin mencari hukuman, saya akan memuaskan Anda. Saat Chu Feng berbicara, sambil berpikir, kekuatan agung dari formasi berubah menjadi kekuatan yang mengikat, mencoba mengikat Jie Tian dan yang lainnya. Tapi Jie Tian tersenyum dingin, dan saat berikutnya kekuatan yang kuat kekuatan teleportasi muncul dan menghilang. Tidak hanya Jie Tian, tetapi juga Ling Mouzi dan semua orang di Istana Suci Tujuh Alam menghilang. Kamu pikir aku tidak tahu bahwa kamu bisa melarikan diri? Tetapi jika kamu berpikir metodeku seperti ini, maka kamu meremehkanku, Chu Feng. Lain kali, aku tidak akan pernah membiarkanmu melarikan diri. Tapi, melihat Jie Tian dan yang lainnya melarikan diri, Chu Feng tidak panik sama sekali. Sebaliknya, kepanikan di wajahnya digantikan oleh senyum bangga. Kemudian, Chu Feng memandang Sang Ling Yue dan yang lainnya. Istana Suci Tujuh Alam orang itu seharusnya memiliki kekuatan khusus dan terikat pada formasi yang sangat kuat. Jadi mereka semua melarikan diri, tetapi paranormal Yue dan anggota klan suci paranormal lainnya tidak dapat melarikan diri sama sekali. Pahlawan Chu Feng muda, saya mengalami kesulitan. Tolong ampuni aku. Aku, anggota klan suci psikis, sedang diancam oleh Istana Suci Tujuh Alam. Aku tidak punya pilihan selain diam, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia berubah. Inilah teguran marah Chu Feng. Sudah terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang. Ketika kamu ingin ikut denganku, aku sudah bilang padamu bahwa hidupmu akan dalam bahaya jika kamu mengikutiku. Aku sudah bilang padamu untuk berpikir dua kali sebelum bertindak. Aku sudah melakukannya, jelas memberimu kesempatan. Hanya saja kamu tidak mengerti maksudku. Kamu pikir aku mengkhawatirkanmu. Chu Feng memandang psikis Yue dengan acuh tak acuh. Kamu memperingatkanku. Pada saat itu, kamu sudah tahu bahwa aku diutus oleh Istana Suci Tujuh Alam. Psikis Yue membuka mata indahnya lebar-lebar dan menatap Chu Feng dengan tidak percaya. Itu hanya kecurigaan pada saat itu, tetapi orang-orang yang mengejarmu nanti benar-benar tidak memberitahu informasinya, jadi sudah dikonfirmasi. Bagaimana mungkin mereka tidak memberitahu informasi itu? Lagi pula, jika Tujuh Alam Suci Mansion menangkapku, mereka akan melakukan pekerjaan dengan baik. Tapi, mereka benar-benar tidak memberitahu beritanya, jadi hanya ada satu kemungkinan. Kalian semua berada di grup yang sama. Itu hanya pertunjukan. Untukku. Setelah mendengar ini, wajah psikis Yue menjadi pucat. Chu Feng, di sisi lain,
mengepalkan telapak tangannya erat-erat, pedang panjang pesona muncul di tangannya, dan berjalan ke arah paranormal Yu Yue. Psikis Yu Yue, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Coba tebak, apakah aku akan melepaskanmu? Aku tahu aku salah, tapi apa yang aku katakan adalah kebenaran, dan aku terpaksa melakukannya, tidak ada pilihan. Saya harap. Dipaksa tidak punya pilihan. Chu Feng tersenyum dingin. Kemudian, Chu Feng melambaikan lengan bajunya yang besar, dan energi pedang terbang keluar, darah berceceran, dan ratapan terdengar di mana-mana. Psikis Yu Yue telah kehilangan kepala dan tubuhnya. Orang mati tidak bisa mati lagi. Mengapa kamu masih menangis ketika kamu mati? Karena pedang Chu Feng tidak hanya memotong kepala paranormal Yu Yue, tetapi juga memotong tentakel di kepala semua anggota klan dari klan suci paranormal yang hadir. Mereka semua memegangi kepala dan nyengir kesakitan. Baru saja, ketika dia membuat alasan dan mencari alasan untuk memohon belas kasihan padaku, dia masih memberitahu dunia luar. Bagaimana menurutmu, haruskah dia mati? Chu Feng memegang pedang penghalang berdarah di tangannya, sambil melihat anggota klan suci psikis lainnya.